Di dunia ini, manusia sudah ribuan tahun mencari pasangan yang tepat. Dan lucunya, jawaban tentang cinta seringkali udah ditulis jauh sebelum kita lahir. Dalam novel-novel besar, dalam kisah pahlawan, dalam karakter yang hidup dari tinta dan imajinasi. Hari ini bro, gue mau ajak lo belajar tentang mencari pasangan dari tokoh-tokoh terkenal dunia. Karena mereka semua pernah jatuh cinta atau kehilangan cinta. Dan kisah mereka sebenarnya nyambung banget sama hidup kita hari ini. Pertama, belajar dari Mr. Darcy, Pride and Prejudice. Mr. Darcy ngajarin kita satu hal penting. Cinta datang ketika lo berani jujur jadi diri sendiri, bukan saat lo berusaha terlihat sempurna. Darcy itu pemalu, canggung, jarang ngomong, tapi dia punya karakter kuat dan integritas. Awalnya, dia salah paham, gagal memahami perasaan sendiri, dan bikin Elizabeth salah menilai dia. Tapi perlahan, yang bikin Elizabeth jatuh cinta bukan ketampanan atau kekayaannya, melainkan perkembangan. Perubahan nyata, usaha Darcy yang konsisten buat jadi laki-laki yang lebih baik. Pelajarannya, cewek yang tepat gak nyari cowok yang sempurna, dia nyari cowok yang berproses. Kedua, belajar dari J. Gatsby, The Great Gatsby. Gatsby mencintai Daisy begitu dalam, sampai seluruh hidupnya dibangun demi satu cewek. Rumah megah, pesta besar, mobil mahal, semuanya cuma untuk menarik perhatian Daisy. Tapi apa yang dia dapat? Kehancuran. Gatsby ngajarin kita satu hal jelas. Kalau lo membangun hidup cuma untuk mengejar satu cewek, lo bakal kehilangan diri lo sendiri. Gatsby punya ambisi besar, tapi semua itu digantungkan pada harapan cinta dari satu orang yang bahkan gak bisa mencintai dia balik. Pelajarannya, bangun hidup lo dulu, bukan untuk impress cewek, tapi untuk diri lo sendiri. Cewek yang tepat bakal datang lewat nilai, bukan lewat usaha memaksa. Ketiga, belajar dari Santiago and Fatimah, The Alchemist. Dalam novel The Alchemist, Santiago bertemu Fatimah di gurun. Dan hubungan mereka sederhana, tenang, dan dewasa. Fatimah bilang, jika cinta itu benar, dia tidak akan menghalangi mimpi seseorang. Itu kalimat yang dalam banget bro. Fatimah nggak ngejar Santiago, nggak posesif, nggak drama. Dia cuma bilang, aku di sini, kejar mimpimu, aku akan tetap menunggu. Ini salah satu bentuk cinta paling dewasa dalam sastra dunia. Pelajarannya, pasangan yang tepat adalah yang mendukung pertumbuhan lo, bukan yang menghalangi langkah lo. Keempat, belajar dari Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Banyak orang mikir kisah ini romantis, padahal kalau dipikir lebih dalam, ini cerita tentang cinta yang terburu-buru. Mereka jatuh cinta dalam hitungan hari dan berakhir tragis. Shakespeare seakan ingin bilang, cinta yang terburu-buru, tanpa logika, tanpa visi masa depan, berpotensi menghancurkan. Pelajarannya, cinta butuh rasa, tapi juga butuh arah. Jangan sampai lo terbawa perasaan sampai lupa berpikir jernih. Kelima, belajar dari Odysseus and Penelope, The Odyssey. Ini salah satu kisah kesetiaan paling keren di dunia sastra. Odysseus pergi selama bertahun-tahun, berperang, tersesat, menghadapi bahaya. Penelope tetap setia, dan ketika dia kembali, hubungan mereka malah semakin dalam dan kuat. Pelajarannya, hubungan yang solid bukan dibangun dari drama, tapi dari dua orang yang sama-sama kuat, sabar, dan saling percaya. Bahkan ketika tidak bersama, pasangan yang tepat akan memilih lo berulang kali, meski jarak dan waktu memisahkan. Jadi bro, apa kesimpulannya? Dari tokoh-tokoh dunia, kita belajar bahwa Darcy, cinta datang pada cowok yang berani berkembang. Gatsby, jangan kehilangan diri sendiri demi mengejar seseorang. Santiago and Fatima, cinta sejati tidak menghalangi mimpi. Romeo and Juliet, cinta perlu arah, bukan sekedar emosi sesaat. Odysseus and Penelope, kesetiaan tumbuh dari dua jiwa yang kuat. Pada akhirnya, mencari pasangan itu bukan soal keberuntungan, bukan soal paras, uang, atau status, tapi soal lo jadi laki-laki yang siap untuk hubungan yang dewasa.
Karena seperti kata Paulo Coelho, when you want something, all the universe conspires in helping you achieve it, termasuk menemukan cinta yang benar.